Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Pak Slamet Mulyono sebagai coach, saya sendiri Arif Rahman sebagai coach C, dan Ibu Nur Makfira sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Pak Arif? Alhamdulillah kabar baik ini Pak Slamet, cuman saya juga bingung ini. Saya habis mengajar di kelas 3 IPS. Cuman saya ini bingung. Siswa saya itu kurang ada minat dan motivasi untuk menerima materi yang saya sampaikan di kelas. Sehingga apa yang saya evaluasikan, mereka masih mendapatkan nilai di bawah KKM. Oh, begitu Pak Arif. Iya ini Pak. Kira-kira apa indikator masalah itu Pak Arif? Bisa dijelaskan Pak Arif? Indikatornya setiap saya kali melakukan pembelajaran di kelas, tidak ada motivasi yang tinggi terhadap siswa itu menerima materi yang saya sampaikan. Itu kendalanya. Kemudian rata-rata siswa setelah saya lakukan evaluasi hanya sedikit saja mendapatkan nilai di atas KKM. Sebagian besar mendapatkan nilai di bawah KKM. Padahal sudah saya memberikan materi sesuai dengan apa yang saya bisa. Oh, begitu Pak Arif. Iya. Nah, kira-kira apa penyebab dari terjadinya hal semacam itu Pak Arif? Kira-kira bisa jelaskan Pak? Penyebabnya Pak Arif? Iya mungkin begini Pak Slamet. Apa namanya? Metode yang saya gunakan di kelas itu kan ada dua. Saya selalu berkhutbah, ceramah, kemudian habis itu saya membentuk kelompok diskusi. Ya, tidak ada niat siswa itu untuk menjalin komunikasi yang baik antar sesama kelompoknya. Kemudian setelah sering diskusinya, siswanya nggak ada yang bertanya. Kayaknya apa sudah pintar apa tidak tahu, bingung juga saya. Oh, gitu Pak Arif ya. Iya. Jadi hanya dengan mengandalkan ceramah dan ceramah terus itu Pak Arif ya. Nah, Iya. kira-kira apa ada gagasan lain yang bisa Pak Arif terapkan dalam masalah ini untuk menanggulangi masalah ini kira-kira? Aduh, ada kayaknya ini, tapi saya bingung apa ya. Kayaknya selain dari diskusi, kemudian apa itu eh, ceramah, kira-kira apa ya? Apa ya? Kalau menggunakan pelatihan kayak kita menggunakan media pembelajaran berupa video pakai Canva, kemudian Google Site itu bisa Pak Slamet ya? Wah, sangat bisa sekali itu Pak Arif. Oh, Insya Allah bisa itu Pak Arif. itu gimana Pak Itu Slamet? kan jadi bahan sesuatu yang baru bagi siswa tuh Pak Arif dengan adanya video-video dan gambar-gambar di Canva itu Pak Arif. Bisa Oh, Pak Arif. oh iya ya. Berarti bagus juga Pak Slamet ya kalau saya terapkan eh, membuat media pembelajaran berupa video pakai Canva dan Google Site itu, kemudian saya gunakan di media pembelajaran ini untuk membangkitkan semangat anak-anak ya. Sangat bisa Pak Arif. Sangat-sangat bisa. Oh, Saya iya. yakin sangat-sangat bisa dan itu menjadi pilihan baru bagi Pak Arif untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Iya, syukur alhamdulillah Pak Slamet, syukur saya ikuti. Nah, kira-kira Pak Arif, Iya. Iya. nah kira-kira setelah Pak Arif mendapatkan ide baru penggunaan Canva dalam media pembelajaran itu, apa bisa dijelaskan itu dengan Canva itu Pak Arif bisa melaksanakan pembelajaran seperti apa Pak Arif? Ya bisa nih Pak Slamet, saya akan membuat media pembelajarannya pakai video di Canva, kemudian saya putarkan dulu videonya, ya kan, sebagai alat hiburan untuk melihat media pembelajarannya. Kemudian saya bentuk yang namanya diskusi, ada kolaborasi antara media pembelajaran yang saya sampaikan lewat video, kemudian mereka akan mengemukakan lewat kelompok belajar, kelompok diskusinya. Mungkin
pakai itu Pak Slamet ya. Luar biasa sekali itu Pak Arif. Iya. Itu sesuatu yang sangat istimewa bagi pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak Arif. Sesuatu yang baru, Pak Arif bisa diterapkan di kelas. Itu saya yakin akan sangat menarik bagi siswa itu Pak Arif. Oh iya Pak, saya merasa bersyukur bisa curhat, sharing sama Pak Slamet ya pada pagi hari ini. Apa namanya? Saya sudah menemukan sendiri solusi tentang keluhan saya selama ini. Ternyata yang saya pakai itu ya tidak akan memberikan motivasi belajar siswa. Ternyata dengan video pakai Google Site, kemudian pakai Canva, ya bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Terima kasih banyak ini Pak Slamet atas sharingnya. Sama-sama Pak Arif. Nah kira-kira kalau sudah begitu Pak Arif, rencana Pak Arif ke depan itu apa yang dilakukan oleh Pak Arif? Insya Allah untuk kedepannya saya akan membuat media pembelajaran lewat video Pak, dengan pakai Canva atau Google Site, ya kan? Saya akan pakai itu. Mudah-mudahan akan membangkitkan gairah atau motivasi siswa untuk menerima materi yang saya ajarkan. Luar biasa Pak Arif. Nah kalau Ya. begitu, kapan Pak Arif mau terapkan ini di kelasnya nih atau di sekolahnya? Kapan Pak Arif? Insya Allah saya buat videonya dalam minggu ini. Insya Allah juga saya akan secepatnya dalam pertemuan minggu depan itu akan menggunakan media pembelajaran berupa video, kemudian dikolaborasikan dengan ruang diskusi bagi anak-anak secepatnya. Wah, keren Pak Arif sekarang ya. Sudah bisa Iya. menemukan cara lain untuk membangkitkan motivasi belajar siswanya. Nah, apa kesimpulan yang bisa ditarik oleh Pak Arif tentang solusi ini, Pak Arif? Iya, ternyata saya bisa sharing dengan Pak Slamet pada pagi hari ini bisa membantu saya, ya kan, dengan berbagi pemahaman antara saya dengan Pak Slamet. Saya juga menemukan yang namanya ide baru dengan membuat media pembelajaran yang notabene-nya dulu saya hanya ceramah, kemudian saya diskusi. Sekarang saya bisa membuat yang namanya media pembelajaran lewat video pakai Canva dan Google Site untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelasnya nanti. Insya Allah saya terapkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya Pak Slamet. Wah, luar biasa Pak Arif ya. Ya. Kalau begitu, apa kira-kira bentuk tanggung jawab dari komitmen Pak Arif ke depannya ini? Ya, saya terus menggunakan media pembelajaran itu, kemudian saya terus mencari ilmu baru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Kemudian saya juga tidak terlepas meminta dukungan daripada Bapak Kepala Sekolah, Pak Slamet, Pak Andarman untuk membantu saya dalam mengelola aplikasi Canva. Karena jujur saja ini Pak Slamet, masalah Canva dan Google Site masih minim sebenarnya. Saya harus meminta bantuan dari Pak Slamet, kemudian Pak Andarman, ya untuk menyempurnakan ilmu yang saya gunakan nanti. Artinya kolaborasi Pak Arif ya. Iya, Jadi Pak. dukungan dari teman-teman juga ternyata sangat kita butuhkan dalam menyempurnakan proses pembelajaran yang kita laksanakan di kelas. Nah kira-kira gimana perasaan sekarang Pak Arif? Alhamdulillah, lega saya Pak. Lega, alhamdulillah. Lega, luar biasa. Ternyata saya punya teman Pak Slamet ini memberikan solusi, memberikan curahan solusi terbaik bagi diri saya. Kemudian saya juga mendapatkan solusi daripada permasalahan saya sendiri. Lega saya Pak. Ya, lega. Alhamdulillah merasa senang. Ya. Iya. Terima kasih banyak ini Pak Slamet. Alhamdulillah. Ya. Sama-sama Pak Arif. Kebetulan saya ada jam di kelas 3 IPA 2. Oke Pak Arif, selamat. Silakan menuju ke kelasnya untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Iya Pak, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, di sini saya sebagai pengamat
Dari hasil pengamatan saya tadi, dialog antara Pak Arif sebagai coaching di sini dan Pak Slamet sebagai coach. Ya, saya melihat percakapannya tadi itu dari awal sampai dengan akhir, ya sudah sangat-sangat rinci dan sesuai dengan alur tirta. Yang dimana di sini yang terdapat dari tujuannya, mulai dari tujuan itu sudah nampak, sudah ada. Berikut identifikasi dari masalah sudah sangat-sangat bagus, dan rencana aksinya, rencana aksi dan tanggung jawab yang terakhir. Ya, di sini saya memperhatikan semua dari indikator tirta itu sudah diterapkan dalam pemaparan antara coach dan coaching tadi. Demikian dari saya sebagai pengamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.